Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, balik lagi nih bersama dengan kita di sini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa di acara Kopi Pagi. Ya, seperti biasa pemirsa, ya setiap hari Rabu kita akan selalu menghadirkan para narasumber. Ya, kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya di bidangnya ya, Dokter Hilna ya. Di bidang kesehatan. Benar sekali. Bidangnya ada banyak sekali dan hari ini kita pasti ada tema yang sangat menarik. Iya, tapi dokter ini apa kabar sih? Kayaknya kita udah berapa purnama nggak ketemu ini ya. Iya, alhamdulillah sehat. Gimana ya Bud ya, sekarang tuh aktivitas semakin padat. Oh iya? Iya, begitu. Emang apa aja sih dok kegiatannya? Jadi kan aku tuh kan ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, ngurusin tangga. Oh tangga juga ya? Tapi yang pasti diurusin. pasien juga ya? Pasti, insya Allah ya, pasien-pasien juga ya. Selamat pagi Noe, apa kabar? Sehat dokter. Oh yang disapa cuma dokter aja, aku nggak iya disapa. lupa. Tadi kayaknya tulisannya tercoret, Budinya enggak ada. Pagi Budi. Iya, no, Ya sini di ampun. Tengah-tengah. Ya ampun. Ini narasumber kita ya, oh bukan. Bukan. Dokter apa ya kalau boleh tahu? Tapi dokter cinta. Oh Oh iya dokter cinta ya. Sehat kan Sehat, dokter? Budi sehat Budi. Alhamdulillah. Noe sehat. Alhamdulillah sehat dokter. Kalau misalnya Noe nggak sehat hari ini berarti Noe nggak ada di sini dokter. Oh, kan gitu. gitu kan. Sehat-sehat terus ya Noe Smart ya. banget nggak gue? Oh iya Budi? smart. Walah. Smart ya smart. Smart, dia nggak smart, tapi smart. Tapi Noe sendiri sehat kan? Alhamdulillah sehat Budi. Mau diulang lagi naskahnya itu ya? Nggak usah. Alhamdulillah saya sehat. Kalau nggak sehat saya nggak di sini Budi. Tanya lagi, tapi- dokter Hilna tanya lagi sehat nggak gitu. Ya, ini sampai habis segmennya nggak habis-habis dokter. Tapi BTW kan dokter, tema kita hari ini apa? Kenapa sih harus Noe yang tanya Oh, gitu? Noe mau jadi host nih kayaknya nih. Noe mau gantiin. Kenapa ya pagi-pagi itu udah kayak ada muncul seuzon yang membuat saya itu, aduh, sudahlah. Saya cuma Sudahlah ya. bertanya, biasa kan gini dokter, biasanya setiap hari Rabu itu, Iya. Kopi Pagi itu selalu mendatangkan soal-soal tentang kesehatan. Betul, Iya, benar. kalau itu betul Iya. Noe. Terus dokter yang ganteng-ganteng, yang Iya. cantik-cantik. Iya, pokoknya teman-teman dokter Hilna ini nggak ada duanya. Duanya ya, kalau dua Keren-keren. kembar itu. Bu. Iya, dua kembar. Terus biasanya kan kalau misalnya udah yang namanya kesehatan, ya kayak Budi gini kan yang penyakitan kan pasti banyak pertanyaannya gitu loh Ini dokter. nih. Itu loh maksudnya dokter. Oh jadi Noe mau banyak pertanyaan nih. Budi yang penyakitan. Oh, Iya. Budi yang penyakitan tapi Noe yang nanya. Sebenarnya penyakitan siapa sih Noe? Jadi berarti hari ini kita kedatangan dokter kan Mas? Benar, Iya. kita akan kedatangan ke dokter ya. Hari ini luar biasa sekali dokternya. Karena dokter yang satu ini itu udah dosen. Wow, keren Dokter kan? di rumah sakit juga. Hmm. Seringnya di ruang operasi. Buka catering. Buka catering enggak pakai buka catering Oh enggak, ya. mana tahu kan ada partai besar partai kecil kan. Udah gitu dokter spesialis, subspesialis pula Noe. Dan konsultan juga. Luar biasa tuh. kan? Iya, Banyak itu. ya. Kalau Cukup nggak saya- jarinya? Kalau saya dokter penyanyi, Penyanyi Nyanyi. ya, nggak mau kalah nih. Nggak mau. nyanyi, Nyanyi. nyanyi, Nyanyi Ya, lagi. nggak usah diulang 3 Terus? kali juga ya. nyanyi, Nyanyi lagi. bangun, Bangun tidur, tidur. terus nyanyi. Makan nggak? Makan bau. Ya, aduh, Noe, Bah, Noe. kayaknya udah nggak Oke sabar lah. ini, Iya. dokter. Noe udah nggak sabar kali pengen nanya. Iya pengen nanya Oke, pasti. Iya. Pasti udah banyak kali ya pertanyaan-pertanyaan titipan dari keluarga, tetangga semua ya. Berarti penyakitan semua lah keluarga, tetangga. Iya. Nggak harus berarti care terhadap kesehatan. Iya kan nggak harus penyakitan, Iya. kita peduli. Kita harus peduli Oke lah sama Budi tukang kalau kopi. gitu kita langsung undang aja nih. Boleh, ada siapa ini dokter? Nah, narasumbernya ada Dokter Brema Suranta Pasaribu, spesialis BTKV, subspesialis jantung dewasa konsultan. Waduh. Ayo Dokter Brema. Oke, selamat pagi Halo, dokter. apa kabar, Dok? Iya nih, keren kan dokternya? Dokter boleh, cocok ya kayaknya saya. Iya cocok jadi asistennya. Jadi Ya, asistennya. ambil tisu gitu. Ambil tisu. Noe sapu-sapu gitu. Memang cocok sih mukanya Budi, tapi jangan dibilang di sini lah. Oke. Baik Noe, biar kita lebih enak lagi Iya. yang ngobrolnya dan nanti pun Noe juga enak tuh Yes. nanya-nanyanya kita duduk dulu lah Iya. ya. Ayo, Silakan, di Noe. mana Oh, duduk saya, dokter? Enggak, Noe yang di Silakan, sebelah Noe. sana, Di dokter depan, yang ya. sebelah Silakan. situ ya. Udah nggak Oke. sabar kayaknya Benar Noe benar ini ya. benar benar ya. Selamat.
Oke, selamat datang ya dokter di Kopi Pagi ini. Kita senang banget ya bisa langsung kehadiran Dokter Brema ya. Karena tentunya tema kita pada hari ini adalah ya Dokter Hilna, ada apa dokter? Tanya dokter, kapan harus operasi jantung bypass? Dan tentu aja bersama dengan dokter bedah toraks kardiovaskuler. Iya. Apalagi ada subspesialis jantung dewasa konsultan. Oh iya, jantung dewasa berarti khusus jantung dewasa aja ya? Khusus jantung orang yang sudah dewasa. Oh gitu. Iya. Nah berarti ada lagi spesialis untuk yang jantung anak gitu ya dok ya? Ada. Oh, oke. Ada. Jadi kalau BTKV dia ada bagi 4, jantung anak, jantung dewasa, bedah paru-paru, Oke. sama bedah pembuluh darah. Oh, jadi subspesialisnya ada Jantung lagi. lansia nggak ada ya? Dewasa Udah sih. Termasuk dewasa. Ya? Oke, Oke. baiklah. Jadi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya bersama dengan Dokter Brema, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386 ya. Oke. Dan seperti biasa di Kopi Pagi, kita selalu menyuguhkan kopi yang luar biasa lezatnya. Dokter Brema, ngopi dok? Ngopi. Oke. Bang Fahri gimana, udah siap kopinya untuk Dokter Brema? Sudah, oke. Silakan Bang Fahri. Ini biasanya emang dokter di sini tuh kalau belum ngopi, belum enak gitu Iya. dokter. Karena ini spesial racikan dari Bang Fahri. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah juga ya, sembari nonton kita di sini ya. Terima Pemirsa kasih. juga siapkan minumannya, makanannya ya, biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini. Oke, silakan dokter. Silakan. Terima kasih. Ini seger banget lah ini. Gimana dok? Kental ya kopinya ya. Waduh, Iya. aromanya luar biasa. Aromanya aroma ini tanggal muda ya. Tanggal muda, benar-benar. Apalagi baru 10-10 ya kemarin. Iya. Oke, dokter kita akan ngebahas seputar dengan tema kita ini dokter ya. Tanya dokter kapan harus operasi jantung bypass. Nah, untuk operasi jantung sendiri emang ada berapa tipe sih dokter ini? Ya operasi jantung banyak ya. Jadi tergantung penyakitnya. Jadi jantung itu ada masalah di pembuluh darah jantung, ada masalah di katup jantung, ada masalah di paru pembuluh darah yang keluar dari jantung gitu. Atau penyakit jantung yang bawaan. Misalnya dia udah ketemunya atau ke diagnosa waktu masih bayi gitu, atau baru lahir. Atau anak-anak, biasanya lahirnya biru gitu kan. Nah jadi udah kedeteksi maka harus dioperasi. Nah itu makanya. Jadi banyak gitu. Oke. Nah, Ya, salah satu yang kita bahas hari ini adalah operasi bypass. Gitu. Oke. Jadi Apakah semua itu tadi yang dokter sebutin itu semuanya harus dilakukan bypass atau ada tipe-tipenya? enggak. Jadi bypass ini khusus untuk penyakit jantung koroner namanya. Oke. Jadi adanya sumbatan di pembuluh darah arteri koroner. Jadi arteri koroner itu pembuluh darah yang ngasih makan si otot-otot jantung. Karena jantung ini kan full otot ya. Dia jadi bisa mompa semuanya itu karena adanya aliran darah dari arteri koroner ini. Jadi kalau dia tersumbat otomatis ototnya nggak bisa kerja dengan baik. Nah akhirnya nyeri dada, sesak nafas, nah gitu. Makanya perlu dilakukan si operasi bypass. Gitu. Jadi dari penyakit jantung koroner inilah yang nantinya kalau sesuai dengan indikasi ke bypass gitu ya. Nah sesuai tema nih Budi, kapan kalau ada orang penyakit jantung koroner, kapan dia harus melakukan operasinya? bypass. Oke. Jadi secara prinsip semua penyakit jantung secepat mungkin setelah didiagnosis oleh dokter harus dilakukan operasi. Karena ya manusia hidup pakai jantung ya kan. Iya benar. Kalau jantungnya nggak gerak kan ya nggak hidup. Berhenti hidup. Jadi ya mesti segera nih daripada menunggu terlalu lama bisa jadi komplikasi ke penyakit yang lain. Gitu. Oke, gitu. Luar biasa ya. Jadi kita harus lihat dulu nih kalau misalnya ada yang penyakit ada yang penyakit jantung koroner.
sudah dilakukan tata laksana, kemudian kalau misalnya tidak bisa juga selesai gitu ya dok ya, maka harus segera menemui dokter bedah toraks kardiovaskuler dengan rujukan tentunya. Benar. Berarti kalau bisa dibilang ini kayak bedah operasi jantung bypass ini adalah operasi terakhir lah jika operasi-operasi yang lainnya tidak bisa lagi gitu dok? Atau gimana? Tindakan. Iya. Tindakan yang lainnya gitu? Ya, tidak jadi bisa memang lagi. ada indikasi untuk operasi bypass ini. Jadi memang yang namanya kita berusaha sebagaimana mungkin biar nggak operasi kan. Oh iya. Gitu itu semua prinsip dokter juga kayak gitu, biarpun kita dokter bedah, tetap kita mikirin nih gimana pasiennya biar nggak usah operasi. Cuman memang kalau emang udah yang lain yang nggak bisa ya mau nggak mau memang harus operasi supaya menyelamatkan nyawanya gitu. Jadi biasanya ada istilah pasang cincin gitu ya. Udah nggak bisa lagi karena sumbatannya udah terlalu banyak di pembuluh darah arteri koronernya, maka harus dilakukan bypass. Jadi ada banyak tahap sebelum menentukan ya. operasi bypass Benar. Mungkin pemirsa kalau ngikutin Kopi Pagi itu udah pernah denger dulu ya ada beberapa tahapan misalnya kayak obat-obatan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dok sebelum menentukan operasi mungkin apa aja yang harus dilakukan seorang pasien, misalnya mungkin dapat obat dulu atau ini dulu atau seperti apa? Jadi sebelum menentukan buat operasi, biasanya kan pasien datangin gejala-gejala dulu nih ya. Ada nyeri dada yang udah berulang. Biasa tuh kita orang Indonesia tuh mikirnya sakit mah. Saya mau ada mahnya nih gitu ya kan. Mah minum obat mah terus rupanya sakit jantung gitu. Makanya kalau udah ada yang berulang keluhannya, segera konsultan ke dokter. Nanti di sana akan diperiksa tuh irama jantungnya gimana, pemeriksaan laboratoriumnya bagaimana, kolesterol, terus enzim jantungnya gimana, ada yang meningkat apa enggak. Baru kalau memang perlu dilakukan EKG tapi dengan disuruh treadmill dia, di atas treadmill. Nah kalau semua itu menunjukkan memang ada kelainan di arteri koronernya, maka akan dilakukan yang namanya kateterisasi koroner. Nah nanti di situ baru dilihat ada sumbatan apa enggak, sumbatannya berapa banyak, di berapa tempat, terus masih memungkinkan enggak dilakukan pemasangan ring. Kalau emang udah nggak mungkin, baru tuh akhirnya dirujuk, dikirim ke dokter bedah toraks kardiak vaskular untuk dilakukan bypass. Gitu. Kalau dari usianya, apakah setiap orang dengan penyakit jantung koroner yang punya indikasi bisa dioperasi? Ya, bagus banget pertanyaannya. Karena kadang banyak yang bilang, aduh dok, pasien bapak saya udah 70 tahun gitu kan. Apa masih mungkin dioperasi gitu. Secara keilmuan nggak ada batasan usia. Oh tidak ada batasan Tidak usia. ada batasan usia. Paling muda pun sekarang ya karena gaya hidup ya. Jadi memang umur 33 tahun saya pernah punya pasien yang udah harus bypass. Gitu. 33 ya? 33 tahun gitu kan ya, karena ada faktor keturunan juga yang mempengaruhi gitu. Nah kalau dibilang usia ada batasan, usia itu akan meningkatkan resiko operasi, itu dia. Tapi untuk membatasi dia boleh apa enggaknya nggak ada. Usia berapapun nggak ada masalah. Yang penting faktor faktor lain kayak penyakit penyertanya apa nih? Oh iya, nah itu tuh. Ada pernah stroke nggak sebelumnya? Ada sakit gula nggak? Ada sakit ginjal nggak? Gitu. Nah itu tuh hal-hal juga yang mesti diperhatikan untuk menentukan ini masih prognosisnya atau bakal bagus nggak nih kalau kita operasi. Nah itu juga sih. Oke, nah tapi pemirsa juga pengen tahu nih dokter. Nah kira-kira pasien dengan comorbid seperti apa yang tidak bisa dioperasi untuk bypass ini dok? Oke. Semuanya tergantung juga balik lagi fasilitas. Nah, jadi ini operasinya mau dilakukan di rumah sakit mana, terus fasilitas yang tersedia bagaimana gitu kan. Karena sebenarnya semua komorbid tadi itu bisa diwaspadai nih sebelum dan sesudah operasi. Balik lagi kan rumah sakitnya punya fasilitas untuk itu apa enggak. Gitu. Misalnya dia DM ya pasti saya rasa di semua rumah sakit di Medan ini udah oke lah ya kalau nanganin gula ya. Mungkin kalau untuk masalah ginjal nih ada fasilitas buat cuci darahnya enggak kalau seandainya dibutuhkan. Terus dokter yang bertanggung jawab atau yang kompeten menangani masalah ginjalnya ada apa enggak gitu. Nah kalau dibilang ada nggak komorbid yang mutlak bikin dia nggak boleh jadi operasi sih nggak ada.
Oke. Iya deh. Termasuk kalau misalnya pasiennya mungkin ada penyakit kankernya gitu dok, apa masih diperbolehkan? Ya, jadi tergantung nih. Kanker apa dulu ya? Kantong Beda ya kalau yang nanya dokter Iya. Hilda ya. Kalau kantong kering juga sulit ya, Dok. kering. Karena bener kan, karena kita juga tujuannya operasi jantung kan meningkatkan kualitas hidup, gitu. Jadi balik lagi, kankernya udah sampai mana nih stadiumnya? Sudah selesai belum pengobatan kankernya? Gitu, sudah kemo apa enggak? Atau semua sudah selesai? Kankernya udah beres, udah dibilang nggak ada relapse lagi. Ya kalau memang usianya masih muda ya kita kerjakan bypassnya. Gitu. Oke, Oke, gitu Dokter gitu Hilma. ya. Jadi para pemirsa harus diperiksa dulu ya semuanya, jangan langsung udah tua nih, udah di nggak atas bisa. 70 tahun. Nggak bisa gitu ya. Tapi semuanya itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Benar sekali. Pokoknya dikonsultasikan dengan dokternya apa yang harus dilaksanakan. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit komorbidnya itu tadi seperti yang dokter katakan ya bisa diantisipasi sebelum Benar. dan setelah operasi. Ya. Oke. Dan harus jujur ya kalau ditanyain gitu ya. Ini sulit ini. Kadang-kadang pasien kalau ditanya itu kan oh nggak ada, oh nggak ada gitu. Nah. gitu kan. Dan keluhan-keluhannya juga tidak diucapkan secara keseluruhan gitu, ada yang Keseluruhan. ditutup-tutupi. Nah, padahal dokter sebenarnya perlu diagnosis itu ya kan. Dan- Betul. Oke, pemirsa kita masih akan bahas lagi seputar dengan tema kita pada hari ini. Tapi kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Doe Doe. and Friends. Masih bersama kami di acara Kopi Kopi Pagi. Ya. Dan hari ini tentu saja masih dengan Dr. Brema Suranta Pasaribu, SPBT Cafe, subspesialis jantung dewasa konsultan dengan tema Tanya Dokter, kapan harus operasi jantung bypass? Baik. Dan buat pemirsa yang mau bertanya, tentu saja tetap standby di layar kaca Anda dan jangan lupa pegang handphonenya karena bisa langsung telepon di 0811 6100 386. Oke, Dokter Hilman tadi kita sudah banyak ya diinformasikan sama Dokter Brema ya terkait dengan penyakit jantung dan operasi bypass ini. Nah, dokter kalau yang namanya operasi bypass itu kan berarti ini dada ini dibuka begitu ya dok ya. Terus tulang-tulang rusuk ini juga dipotong atau gimana ini dok? Ya, jadi memang benar sih. Nah ini kita punya tulang keras ya, namanya sternum. Jadi Ya. memang sternumnya dibelah dia pakai. Dibelah juga, Dok? pakai gergaji. Kayak gergaji. Cuman memang teknologi sekarang udah maju, udah bisa nih tanpa membelah. Oh gitu dok? Iya, jadi di sela iga biasanya. Oke. Jadi di sela iga 3 atau 4, atau ada yang di mammary fold namanya, di lipatan payudara. Itu nanti ada sayatannya, kecil aja, mungkin 10 cm gitu. Oh gitu. Nah kita udah bisa bypass dari situ. Nah, dan yang sekarang yang dilaksanakan itu paling sering yang bedah. Iya, Semua. yang tetap open namanya. Kalau Yang- yang tadi namanya minimal invasif. Oke. Kalau yang di tengah itu ya yang biasa lah, Heeh. gitu. Tapi yang minimal invasif juga sudah sering dilakukan sekarang dok? Kalau di Medan belum. Oh kalau di oke, Medan oke, belum. oke. Terus itu nyambunginnya gimana lagi dok tulangnya? Pakai kawat. Dada kawat. Oh bener dok. Iya, jadi dia pakai wire ya. Jadi wirenya itu dari titanium sih. Jadi kadang-kadang pertanyaan pasien tuh, dok saya kalau mau berangkat naik pesawat, bunyi nggak? Iya benar-benar. Enggak bunyi dia. Nggak bunyi ya, Jadi Dok, ya? lagian nggak ada masalah juga kalau bunyi kan. Benar, benar, Tinggal benar. dikasih tahu aja ada bekas operasi juga gitu. Jadi pakai kawat dia nanti dijahit, dirapetin, nanti kurang lebih namanya penyembuhan tulang 6 bulan ya udah nyatu lagi. Udah nyatu lagi ya begitu ya dok. Nah baik pemirsa yang ada di rumah juga sudah tidak sabar lagi nih dok untuk menyaksikan ini materi yang udah dokter buat ini ya. Untuk membahas secara lebih detail lagi bagaimana operasi jantung bypass ini ya. Dokter silakan dokter. silakan. Ya. Oke. Ya, jadi hari ini kan kita topiknya bypass ya. Namanya bypass itu kayak jalur lah ya, Glugur bypass tuh kalau di Medan. ya kan? Underpass gitu. Jadi itu kita bikin jalur baru nih, Oke. jadi nggak ada yang lama, sumbatannya tuh nggak diapa-apain. Nah, jadi kita menyambungkan pembuluh darah nih kalau ada gambarnya nih ya. Jadi pembuluh darah baru nih yang diambil. Disambungin melewati sumbatan yang kita ketemui di kateter koroner tadi. Jadi namanya pintasan kalau bahasa bakunya. Oke. Cuma artinya ya bypass artinya pembuluh darah baru.
Next. Ya. Nah, ini tadi kan ditanya nih indikasinya apa gitu kan. Biasanya yang nyeri dada atau banyak keluhan tadi mahnya berulang, apalagi kalau jam-jam 4 pagi. Biasa karena dingin, memang fisiologi atau normalnya manusia itu pembuluh darahnya akan menyempit. Gitu. Jadi termasuk pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi kalau dia menyempit, otomatis aliran darah ke ototnya juga akan terganggu. Akhirnya jadi nyeri dada nih, karena ototnya kan butuh untuk memompa nih. Sedangkan darahnya yang ngalir nggak cukup. Nah, akhirnya dia disinyalkan, kasih sinyal kalau kurang nih aliran darahnya gitu. Nah, biasanya di EKG dulu tadi, EKG yang saya bilang tadi ada irama jantung, mesti direkam. Ada gangguan nggak di irama jantungnya. Karena dari irama jantung itu sendiri bisa kita tentukan prediksi kira-kira lokasi sumbatannya ada di mana gitu. Nah, lanjut next. Iya, dokter kita tahan sebentar karena ada telepon masuk ini Oke. dokter ya. Waduh. Oke, ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, dari mana? Ya, halo, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Selamat pagi. Ya, Pagi, Pak. pagi Pak, dengan Bapak siapa Pak? Selamat pagi. Saya dengan Yudi. Yudi. Oke, Pak Di mana, Yudi, Pak? dari mana nih Pak? Halo, Pak Yudi? Saya di Jalan Serdang. Oke, di Jalan Serdang. Baik, Pak Yudi, silakan pertanyaannya Pak Yudi. Ini Iya, saya Pak Yudi. kan punya penyakit jantung. Ya, Udah memasang ring sampai 3. 3 Oke. kali. Oke. Itu apakah perlu di bypass atau enggak? Oke. Oke. Baik. Terima Baik. kasih Pak Yudi. Itu saja pertanyaannya Pak. Ada lagi? Mungkin Cukup, Dokter sudah Brema terputus ada ya? perlu informasi Oke. tambahan? Oh, sudah terputus ya? Oh, iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Silakan Dokter Brema langsung dijawab, boleh ya? Oke. Itu terima kasih Pak Yudi sebelumnya. Jadi itu sering ya. Jadi karena memang siapa sih yang nggak takut operasi kan, Ya. gitu ya. Jadi pasti akan bertanya nih sama dokter jantungnya, dok kalau nggak dioperasi bisa nggak? Akhirnya dipasanglah si cincin atau ring tadi ya, biasanya kalau orang Atau awam stand bilangnya. ya? Stand, sebenarnya stand dia, stand di pembuluh darah itu. Nah, pertanyaan Pak Yudi tadi itu masih perlu di bypass atau enggak? Ya, karena udah 3 kali. Sebenarnya saya masih mau nanya nih sama Pak Yudinya. Oh iya. Dipasang stand 3 kali ini dalam waktu yang bersamaankah? Oke. Atau dalam jarak waktu berapa lama? Masih ada Terus gejala kah? sekarang masih bergejala enggak Oke. gitu. Terus pemasangan si stand tadi yang terakhir itu kapan gitu. Oke. Karena kalau memang sudah dipasang stand dia nggak bisa langsung nih. Oke. Setelah dipasang stand, habis itu besok minggu depannya datang ke, aduh dok saya kayaknya mau Bypass bypass saja gitu. Nggak Oke. bisa Pak. Rentan Gitu. waktunya kalau misalkan terakhir pemasangan stand itu kapan? Ya, Dok? jadi dengan dipasangnya stand atau cincin atau ring tadi, itu maka pasien kan akan harus wajib minum pengencer darah, Nah, gitu. Nah, kalau enggak sumbat lagi nih si ringnya tadi. Nah, jadi batas waktu tuh 6 bulan. benar. Setelah 6 bulan baru kita evaluasi lagi dengan kateterisasi. Masuk lagi ke ruang kateter, lihat bagaimana masih ada enggak gitu. Kalau masih ada keluhan ya. Kalau memang nyatanya nggak ada keluhan ya nggak perlu dong diperiksa lagi gitu kan. Tapi kalau ternyata udah dipasang stand dan masih keluhannya sama atau enggak berkurang, ya maka harus dicek ulang tuh kateternya. Masih ada sumbatan di situ atau tempat lain jangan-jangan. Oke, nah, jadi begitu ya Pak Yudi ya. Nanti coba dieksplor lagi apakah masih ada gejala atau tidak. Dan kalau memang ada langsung periksa ke dokternya ya. Tapi seandainya ini ya dok ya, nah dengan 3 pemasangan ring tersebut, nah kemudian sampai dengan saat ini masih ada gejala yang sama, kan seperti itu. Nah, apakah perlu pemasangan ring tambahan lagi? Karena dengan proses rasa nyeri dan rasa sakit yang dirasakan, atau memang langsung di bypass? Ya, jadi kan tadi setelah ada keluhan, setelah 6 bulan di kateter ulang, nanti dilihat Oke. sumbatannya adanya di mana, Oh gitu. gitu. Apakah di tempat yang sama atau ada di tempat lain? Kalau sumbatannya cuma 1, itu masih harus diupayakan pemasangan stand, Oke. gitu. Kalau 1, kecuali memang udah dokter jantungnya bilang,
udah nggak bisa lagi nih dipasang stent. Oke. Maka kita bypass. Oke. Meskipun Balik di lagi. tempat yang sama sumbatannya. Iya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Prema. Ya, itu tadi ya Pak Yudi. Oke, silakan Dokter. Oke. Boleh dilanjutkan kembali. Next. Ya, boleh dibantu slide-nya. Next. Nah, ini pertanyaannya kan, diambil dari mana nih pembuluh darahnya? Kan harus ada pembuluh darah baru nih. Yang paling bagus itu karena yang sumbat ini arteri, maka yang paling bagus itu adalah arteri juga. Gitu. Jadi biasanya kita ambil namanya arteri mamaria interna. Dia tuh letaknya ada di bawah dada nih. Di kanan sama di kiri ada. Baru pilihannya ada arteri yang di tangan. Biasa kalau kita pegang kan denyut ya tangan kita ya. Nah itu yang diambil mungkin panjang nih, mulai dari pergelangan sampai siku. Terus kalau yang lain nggak cukup, artinya sumbatannya banyak, maka baru kita pakai pembuluh darah vena. Itu dari kaki biasanya. Jadi ada dari kaki kanan atau kaki kiri tergantung dari kebutuhannya. Jadi tergantung sumbatannya ada berapa banyak, terus seberapa panjang vena yang mau diambil. Gitu. Next. Oke. Nah, kalau mau nanya kan prosesnya bagaimana, berapa lama operasinya gitu. Biasanya sih standar ya, pasien dibius dan mungkin untuk operasi jantung akan lebih banyak monitoring, observasinya banyak. Jadi banyak alat-alat yang dipasang gitu. Dibius, tidur, bius total lah pasti. Terus pakai selang nafas, terus pakai selang kateter urin ya. Baru habis itu ya tadi ya pertanyaannya ya, dadanya dibelah gitu. Habis itu kakinya juga dicari pembuluh darahnya. Kalau emang butuh pembuluh darah yang di tangan, nanti tangannya juga kita buka untuk cari pembuluh darahnya gitu. Nah baru kalau emang udah selesai semua rangkaian operasinya, tadi dirapetin lagi di tulangnya tadi. Pakai wire sternum namanya. Jadi memang kawat yang dari titanium. Operasinya sendiri kurang lebih ya 3-6 jam gitu. Jadi mulai dari proses pembiusan sampai akhirnya keluar dari kamar operasi ya kurang lebih 3-6 jam gitu. Next. Nah, kadang-kadang ada juga pertanyaan, "Dok, kalau operasi jantung tuh jantungnya dikeluarin ya, Dok?" Itu sering banget saya ditanyain tuh jantungnya dikeluarin. Agak susah sih ngeluarin jantung ya. Jadi memang jenis operasi bypass ini ada dua. Ada yang jantungnya tetap berdetak, artinya dia tetap gerak-gerak tuh jantungnya. Ada yang jantungnya dihentikan, gitu. Jadi secara teknik pasti akan lebih sulit menjahit si pembuluh darah baru di jantung yang masih gerak, ya kan? Cuman secara outcome atau hasil akan lebih baik buat pasien kalau dia bisa dikerjakan dalam keadaan jantungnya masih bergerak. Nah kalau jantungnya mau dihentikan tuh caranya gimana? Kita punya mesin ajaib, namanya CPB. Jadi cardiopulmonary bypass. Jadi nanti kita bikin jahitan di pembuluh darah besar yang ada di jantung, terus nanti darahnya akan ditarik keluar tuh ke mesin ini. Gitu. Jadi selama operasi jantung sama paru-parunya nggak akan bergerak, gitu. Jadi, nah kalau bisa dilihat di sini kan, di sini ada sambungan pembuluh darah disambung. Yang ini juga disambung, dijahit, disambung kanul namanya, dialirkan ke jantung, dialirkan ke mesinnya. Nanti di mesinnya itu yang akan dikasih oksigen. Terus kan biasanya kan paru-paru tuh yang ngasih oksigen, dikirim ke jantung baru dioksigenasi. Nah kalau ini enggak, semuanya cardiopulmonary. Kardio jantung, pulmonary itu artinya paru, jadi mesin jantung paru. Nah jadi dihentikan tuh jantungnya selama operasi. Setelah selesai rangkaian operasinya baru kita kembalikan lagi jantungnya, kita hidupin lagi jantungnya, baru habis itu dilepaskan dari mesin jantung. Ajaib ya, Dok ya. Oke, Jadi ajaib. tanpa memindahkan jantungnya Nggak kayak yang usah ditanyakan dikeluar-keluarin. pasien ya, apakah jantungnya dikeluarin gitu. Iya. Oke, next. Nah, ini juga sering ya, Dok. Jadi gimana kira-kira resikonya apa aja kalau dilakukan operasi jantung gitu? Banyak. Ya, tapi kan semua tindakan pasti ada resiko gitu. Kita sekedar operasi mecahin jerawat aja gitu kan, itu juga resiko tuh. Gitu ya. Jadi apalagi ini operasi besar yang mana melibatkan tim yang besar dan organ yang vital. Jadi memang yang paling sering itu terjadi perdarahan. Jadi sebelum operasi pun kita persiapkan dulu nih darah dari PMI misalnya atau keluarga udah ada siap untuk donor apa enggak gitu. Baru habis itu masalah infeksi juga paling sering. Misalnya kan biasa perokok ya, gitu kan.
Jadi kalau ngerokok tuh paru-parunya lebih gampang tuh terkena infeksi habis operasi. Jadi dia bisa lama dengan ventilator atau mesin nafasnya, sehingga infeksi parunya akan lebih berat. Atau tadi masalah bisa stroke habis operasi, atau gangguan ginjal habis operasi gitu. Dan yang paling berat ya umur kita di tangan Tuhan. Ya. Itu segala macam usaha ya pasti balik-baliknya lagi Tuhan gimana gitu kan. Jadi kita tetap harus jelasin ke pasien bahwa resiko ini semuanya ada dan mungkin terjadi. Gitu. Nah tadi untuk meminimalisirnya tadi tuh antisipasinya bagaimana, kan udah kita harus persiapkan pasien ini ada gangguan ginjal apa enggak, dipersiapkan ada mesin buat cuci darahnya setelah selesai operasi kalau dibutuhkan. Itu salah satunya. Dan setelah selesai operasi pasien pasti harus masuk ICU pasca bedah jantung. Itu juga khusus gitu. Jadi memang perawatnya situ lebih udah training khusus dia untuk operasi jantung. Gitu. Terus kan ditanya kira-kira berapa persen dok gitu. Ya alhamdulillah dengan berkembangnya teknologi operasi sekarang, resiko-resiko yang ini banyak dan serem ini itu biasanya di bawah 2%. Oh gitu dok. Gitu. Jadi nggak perlu takut duluan gitu ya kan, karena toh kecil. Tapi biarpun kita harus ikhlas dulu bahwa ini mungkin terjadi. Next. Nah ini perawatannya. Biasa di ICU tuh kurang lebih 1-2 hari. Tergantung dari kondisi pasien juga ya. Bukan berarti 1-2 hari terus mau gimana pun pasiennya dipindahin ke ruang rawat biasa gitu. Nah kalau sekarang sih rata-rata pasien itu 1 minggu setelah selesai operasi udah bisa pulang. Udah bisa kontrol untuk rawat jalan di rumah gitu. Next. Oke, next. Boleh dibantu slide-nya? Ya silakan. Nah, dan kalau sudah di rumah nih bagaimana ya? Luka operasinya harus tetap dirawat. Terus kalau ada sakit gula, itu yang paling penting ya. Gulanya juga harus tetap terkontrol. Obat-obatannya nggak boleh lupa diminum. Kadang-kadang pasien tuh mikir udah operasi jantung, ngerasa udah lebih enak, nggak perlu minum obat lagi gitu. Nah itu nggak bisa juga tuh, harus tetap minum obat. Terus, nah ini juga paling bikin kesel. Karena tadinya dia ngerokok kan, nah terus habis operasi udah enak nih gitu. Ngerokok lagi dia habis itu. Bandel sih memang, itu kan merusak ya. Jadi nggak boleh lah, stop, betul-betul stop. Habis itu makan juga harus yang bergizi kayak protein, Dr. Hilna ya. Terus ya aktivitasnya bertahap. Kan kadang sekarang ini udah eranya ERAS namanya, Early Recovery After Surgery. Jadi memang kita aim-nya, tujuannya adalah bagaimana pasien bisa kembali ke aktivitas semula gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kayak 6 bulan tiduran aja gitu, enggak. Biasanya kita bantu dengan fisioterapi. Dan habis operasi biasa pasien harus fisioterapi 2 kali seminggu supaya setelah itu dia bisa langsung aktivitas. Gitu. Oke, benar. Next. Oke. Nah ini tadi, namanya operasi ya, nggak ada lah yang nggak takut gitu kan. Operasi juga semua takut, semua juga serem. Tapi pasti dengan berkembangnya teknologi, segala macam kemungkinan bisa kita antisipasi, dan dokter nggak akan mungkin nyuruh operasi kalau memang pasien masih ada pilihan lain selain operasi gitu. Jadi nggak usah takut. Oke, Luar tepuk biasa. tangan dong buat Dokter Brema. Iya. Oke, Aduh, banyak lagi nih informasi yang masuk ya, Dokter Hilna ya. Kita seneng banget. Oke, Noe mau nanya, Noe dari tadi kayaknya berisik banget gitu ya. Di belakang itu kayak pengen mau nanya kali gitu. Ya, terima kasih Budi ya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dengan dokter ya. Ya ampun, apa ini? Selamat pagi dokter. Dokter, saya mau nanya ini dokter. Semakin tahun kan semakin kesini penyebab penyakit jantung itu kan semakin banyak. Itu apakah memang karena kita tuh sering makan makanan kayak fast and furious gitu? Fast food. Fast food gitu dokter. Kira-kira terus kayak kita pola tidur atau pola makan dan tidak olahraga tapi makanannya itu yang memang tidak baik gitu. Kira-kira itu penyebabnya atau tidak dokter? Oke, Ya, silakan dokter. makasih Noe. Nih. Noe. Ya, jadi bener ya. Jadi sedentary life namanya. Jadi kita nggak olahraga kita karena ngerasa kita udah capek kan kerja gitu. Itu sebenarnya ini sebenarnya reminding buat diri saya sendiri juga sih. Udah capek kerja.
Karena kita akan menemukan berbagai alasan untuk nggak hidup sehat gitu. Olahraga itu kan yang disarankan sebenarnya nggak lama ya, 30 menit aja. Dan nggak mesti tiap hari sebenarnya, 3 kali seminggu aja udah cukup tuh. Terus makan juga teratur gitu kan. Kita kadang kerja, baru selesai kerja pulang jam 12 malam gitu. Baru makan tuh. Atau tadinya jam 7 udah makan. Jam 12 udah lapar lagi, makan lagi gitu. Sebenarnya kita harus ngatur makan dan komposisi makanannya itu harus diatur. Bukan begitu dong? Bukan begitu dong. Ya gitu. Jadi fast furious food tadi. Jadi itu kan memang kayak minyak-minyakan ya semuanya ya. Dan itu semua kan meningkatkan kolesterol. Dan kolesterol ini yang paling salah satunya yang bikin sumbat nih pembuluh darah arterinya gitu. Makanya benar, jadi aktivitas dan gaya hidup sih ya, ngerokok, terus mungkin minuman-minuman keras juga gitu yang bikin semakin mudah pasien-pasien sakit jantung sekarang. Oke. Gitu. Jadi Tapi dok, memang sekarang kan lagi viral ya dok ya? Apa tuh? Ya, agar hubungan kita tidak terputus, ada 100 itu juga bisa menjadi faktor pemicu sakit jantung juga ya dok ya? Apalagi kalau nggak ada 100 ya. Itu antara sakit jantung sama tensi naik. Itu nggak hanya shock. Tolong jangan diinget-ingetin itu Budi. Tadi memang aku mau pakai 100. Oke, udah puas Noe? Ya, Udah sudah. ditanya. Mungkin nanti saya mau tanya lagi. Oke, Oh, gitu baik. ya. Itu tadi ya dokter Oke. Hilna ya. Jadi dok, ya itu jadi untuk mengingat buat kita semua ya No ya. Jadi dok, kembali ke operasi bypass tadi. Kadang-kadang kan pasien tuh suka nanya ya, nanti abis bypass jangan-jangan nggak bisa kalau dia tadinya biasa lari maraton misalnya ya, atau misalnya Kayak dari dia sini ke Binjai gitu ya? Iya misalnya, atau misalnya pasien-pasien yang tadinya memang dia bekerja mengangkat yang berat-berat gitu ya, asal jangan ngangkat mobil gitu ya dok. Itu gimana dok? Apakah boleh setelah itu kita beraktivitas yang berat sekali gitu? Bukan artinya berat seperti biasa, tetapi sangat berat sekali. Nanti jadinya orang yang habis operasi nggak bisa ngangkat aqua galon gitu nanti jadi alasannya Jadi ya kan? alasan, Jadi begitu. alasan. Padahal nanti males. jadinya. Padahal males. Gitu ya. Jadi tadi kita bilang kan aktivitasnya bertahap setelah selesai operasi dan dievaluasi pada saat fisioterapi. Nanti ada dokter yang khusus itu, namanya dokter rehabilitasi medik. Jadi dia akan evaluasi nih kemampuannya udah sampai mana nih, udah mampu jalan berapa jauh, udah mampu lari belum gitu, udah bisa ngangkat seberapa berat gitu. Nah tapi pada prinsipnya tulang itu sembuh nyatu setelah 6 bulan. Oke. Itu dipengaruhi juga sama konsumsi makanan, susu, kalsium, proteinnya bagaimana gitu kan. Nah jadi kalau memang setelah 6 bulan biasanya dievaluasi lagi ke kondisi jantungnya. Sudah lebih baik jauh sebelum operasi kah gitu. Kalau memang semua udah oke, nggak ada batasan untuk aktivitas gitu. Kembali seperti biasa aja. Karena memang ya seperti yang dokter katakan tadi ya, dilakukannya operasi bypass ini ya justru untuk bisa ini meningkatkan produktivitas pasien Iya. kan kayak gitu. Nah kalau nggak bisa meningkat produktivitasnya ya ngapain kan begitu ya. Kan meningkatkan Benar. kualitas hidup. Benar, kualitas Atau hidupnya juga harus jangan-jangan habis meningkat. operasi jadi makin sedentary lagi karena takut, ngangkat Ya. ini takut, ngangkat ini takut jadi makin sedentary lagi, wah sumbat lagi. Udah capek-capek dokter Brema bersihin pembuluh Iya. darah yang sumbat buat bypass aliran baru gitu ya, malah dikotorin lagi nanti jadinya pakai Fast and Furious-nya sih. Aduh. Fast food maksudnya ya. Iya, gitu. Gitu. Nah, luar biasa. dok benar nggak sih dok? Ini kita jadi tanya ini, mitos atau and fakta? ya. Kalau kita udah selesai operasi bypass ini ya dok ya mungkin udah setahun ke depan lah gitu ya kan dok. Nah itu kalau ngedengerin musik yang terlalu kencang itu jantungnya juga detaknya lebih kencang begitu. Itu benar nggak sih dok? Iya. Maksudnya pemicunya seperti itu. Gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak usah operasi jantung, nggak usah operasi jantung juga kita dengar musik yang keras juga pasti akan berdetak lebih kencang ya. Tapi bukan berarti jadi ada masalah jantungnya. Ini masuk pertanyaannya, habis operasi jantung boleh dugem apa? Nonton konser mungkin dong. Bahasanya nggak diperhalus gitu ya dok. Diperhalusnya dengan nonton konser. Iya, nonton konser kan. gitu lah dok. Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Selama bikin happy boleh aja. Gitu. Yang penting jangan sampai nonton itu Budi, Paradeson. Kenapa? Paradeson, jangan sampai nonton Paradeson. Kenapa? Tahu nggak?
Nggak tahu kan? Enggak. Nggak tahu dah. Kalau gitu saya mau nanya aja lagi dokter, boleh nggak? Masih ada nggak waktunya? Boleh. Silakan, Dokter, Noe. ini ya, setelah orang operasi jantung, itu kan pasti dia obatnya itu kan rutin ya, selalu rutin. Ada yang bandel-bandelin, ini soalnya ada juga saudara saya dokter yang sakit jantung, ada yang bandelin dia nanti kan, seharusnya tidak boleh makanan yang itu. Gitu. Tapi nanti jawabannya, kan ada obatnya kata dia gitu. Nah, itu kayak mana biar bisa mencerahkan hatinya biar tidak bandel untuk makan makanan yang seharusnya tidak dia makan. Iya, memang itu bukan saudaranya Noe aja. Iya banyak berarti dokter. Semua gitu, karena dia ngerasa udah enakan. Gitu. Apalagi habis operasi rasanya kayak 15 tahun lebih muda gitu Iya, dia katanya sih. habis operasi jantung gitu. Jadi memang loh kenapa rupanya udah ada pembuluh darah yang baru kok gitu. Memang kita harus pelan-pelan ya. Namanya edukasi ya berarti kita harus pelan-pelan berulang kali ngasih tahu dan mungkin memberikan contoh yang nggak bagus pastinya biar mungkin bisa berubah gitu. Karena kasihan kalau udah operasi terus nanti sumbat lagi gimana? Emang mau operasi lagi kan gitu kan kita bisa bilang. Karena operasi jantung yang kedua itu bukan nggak mungkin dikerjakan. Mungkin dikerjakan tapi dengan resiko yang 4 kali lebih besar dari resiko operasi yang pertama gitu. Jadi mungkin gitu aja kasih tahu ya. Kalau sampai operasi gimana nih? Operasi berkali-kali gimana gitu kali. Oke, itu ya Noe ya. Oke, nah. Dokter ini mohon izin ini dokter ya. Ini ada pertanyaan juga ya dok ya. Tapi agak sedikit sensitif gitu ya. Waduh, ini kalau udah dibilang sensitif. Ini mohon izin ya dok ya. Nah mungkin kan ada pasien yang baru melaksanakan operasi bypass ini yang dalam kategori masih muda lah. Mungkin pengantin baru seperti ini. Nah apakah ada pengaruh pasca operasi dengan hubungan suami istrinya gitu dok? Gak sensitif itu Oh, iya. wajar itu ditanya. Harus Itu ditanyakan. kualitas hidup. Iya, soalnya. ya dok. Iya kan? Biar ngerti ya Dan itu pasien. pertanyaan yang sering ditanya gitu. Karena sebelum dia operasi dia ngerasa bahwa dia namanya laki-laki ya, masih kan gitu dia ngerasa dia nggak mampu gitu. Biasanya dia akan merasakan perubahan yang signifikan biasanya gitu. Karena jantungnya sudah lebih mampu memompa gitu. Berubahnya aliran ke arah darah mana gitu. nih, Dok? Perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Oh yang lebih baik ya. Gitu. Tapi memang untuk tahap-tahap awal 6 bulan pertama mungkin jangan terlalu Porsir. gitu ya. Boleh ya dok ya di 6 bulan pertama Tipis-tipis. itu tipis-tipis gitu. Nah. Boleh gitu. Cuman tuh ada posisi-posisi yang harus dihindari. Oh gitu dok. Itu saya udah lintas sektoral. Jadi mungkin nggak boleh, intinya nggak boleh ada penekanan lah pada si dinding dada karena itu yang paling rapuh ya 6 bulan pertama jadi gitu. Kalau untuk aktivitasnya sendiri ya selama menyenangkan. Berapa bulan itu dok untuk jangka Iya, waktunya? jangka waktunya. Setelah Proses operasi pemulihannya biasanya itu. kalau normal-normal aja tidak ada komplikasi dan sebagainya itu berapa bulan bisa dianjurkan? Seperti untuk sebelumnya begitu berhubungannya. Seperti yang sebelumnya bebas berbagai gaya berarti. Setelah 6 bulan mungkin. Setelah 6 6 bulan bulan bebas gitu. Berarti di bawah 6 bulan itu masih tipis-tipis ya? Dok, Iya. ya? Baik pemirsa kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Jangan kemana-mana pemirsa kita akan jeda setelah pariwara berikutnya. Tapi kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan Dokter Brema ya. Dokter, ini kita udah banyak banget ya pengetahuan dari dokter ini ya. Nah tentunya kita masih ingin bertanya lagi nih, mengorek informasi lagi nih dari dokter. Nah dok pernah nggak sih kejadian dok ya, kita kan udah melakukan operasi jantung bypass nih ya kan. Terus harus dilakukan operasi bypass lagi di beberapa tahun ke depan gitu. Itu pernah nggak sih dok? Ya, pernah dan memang tergantung ya. Tergantung usia pada saat pertama dikerjakan bypassnya itu usianya berapa. Terus berapa banyak arteri koroner yang di bypass pada saat operasi pertama. Mungkin yang di bypass cuma 2 gitu. Atau karena yang tersumbat cuma 2 arteri koroner. Nah dalam perjalanannya mungkin 10 tahun gitu atau 5 tahun tiba-tiba nyari dada lagi yang tersumbat pembuluh darah yang lain. Gitu. Akhirnya butuh bypass lagi, ada. Dan
banyak sebenarnya. Kalau Dan di banyak pengalaman ya. dokter itu akan lebih baik kualitas hidupnya atau bagaimana dok? Kalau yang seperti di operasi pasti akan lebih bagus kualitas hidupnya. Cuman memang resiko operasinya tadi saya bilang bahwa resiko operasinya akan jauh lebih berat, jadi lebih besar pada operasi yang kedua ini, gitu. Karena namanya manusia yang mengerjakan ya. Jadi pada saat waktu jahitan-jahitan bekas di bekas jahitan-jahitan operasi itu penyembuhannya itu nggak sama persis kayak sebelum operasi. Oke. Jadi dia lebih lengket, pembuluh darahnya lebih banyak yang kecil-kecil. Artinya apa? Artinya risiko perdarahannya akan lebih banyak. Nah, meningkatkan risiko operasinya juga gitu. Jadi baiknya ya dijagalah, ya enggak? Supaya jangan sampai 2 kali operasi gitu aja sih kita. Untuk sumber pembuluh darah barunya dok, kan tadi dokter bilang ada yang di Dari dada, antum, ada dari yang di sini ya, di lengan, kemudian ada di tungkai kanan, tungkai kiri. Dari mana lagi kalau misalnya udah kehabisan nih dok, terlalu banyak sumbatan nih misalnya ini dok. Ya banyak sih memang ya, mungkin baiknya Tuhan ya gitu ya. Jadi banyak dia kasih sumber cadangan pembuluh darah. Jadi ada di kaki aja bisa panjang nih. Dari mata kaki sampai pangkal paha, terus kanan kiri, pembuluh darah tangan kanan kiri, ada pembuluh darah di bawah dada kanan kiri, ada pembuluh darah yang di perlemakan perut, ya itu juga bisa dipakai. Jadi Kuasaan banyak. Tuhan ya dok ya. Tapi dok kalau itu diambil, apakah tidak berpengaruh terhadap organ yang lainnya gitu? Atau sistem peredaran darah yang lain? Benar-benar, itu juga sering ditanya. Terus kalau diambil pembuluh darahnya, kaki saya gimana dok? Kakinya. Itu juga sering ditanya. Ya. Darahnya. Jadi pembuluh darah yang diambil di kaki itu kan vena. Jadi pembuluh darah balik yang mengalirkan darah balik dari kaki ke jantung dia. Jadi balik lagi kuasanya Tuhan. Jadi karena pembuluh darah vena ini, maka dia akan muncul lagi pembuluh darah baru nanti. Yang kecil-kecil gitu. Yang akan menggantikan si fungsi dari si pembuluh darah yang kita ambil tadi. Gitu. Jadi nggak perlu takut kakinya kenapa-kenapa. Oke, Luar karena biasa ada ya, kuasa regenerasi Tuhan lagi ya. ya gitu ya dok ya? Iya, nanti ada yang baru. Oke. Itu ceritanya kalau sumber pembuluh darahnya itu dapatnya dari tubuh kita sendiri. Nah gimana nih, ada alternatif lain nggak dok, kayak yang lagi viral sekarang iya, ya? benar-benar, Dok. Bahwa ternyata ada yang manusia bisa hidup dengan transplantasi jantung dari hewan gitu dok. Bisa hidup 2 bulan nih dok. Kalau logikanya kalau ya tubuh gue juga gitu, it's okay. Ini tubuh hewan nih, gimana dokter Brema nih dok? Sebenarnya kita harus paham dulu apa sih hal yang mendasari kenapa sih kita harus mikirin harus bisa transplant dari hewan gitu. Karena sebenarnya banyak banget pasien yang butuh transplantasi jantung. Itu karena sakit jantung kan banyak ya, penyakit yang paling banyak di dunia bahkan. Dan banyak yang butuh transplant tapi nggak cukup donornya gitu. Apalagi kan donor ini nggak mungkin, oke, saya mau donor jantung. Dia lagi sehat-sehat aja terus dia donor jantungnya. Iya pasti Gak dia. hidup lah dia. Kan jadi biasanya kan kalau di luar negeri itu korban kecelakaan lalu lintas yang udah mati batang otak biasanya itu yang memang didonorkan gitu. Nah, sedangkan menunggu hal itu terjadi itu kan nggak tahu kapan. Sedangkan pasien yang mengantri untuk transplant banyak, maka dipikirkanlah dari mana lagi ya kita ambil gitu. Dan memang yang paling mirip itu gennya ya, saya bilang mungkin lah ya, itu dari babi gitu. Makanya di luar negeri yang tadi dibilang itu kan dia transplant dari babi ya. Iya, benar. Gitu. Cuman balik lagi, namanya transplant itu terlalu banyak hal yang mesti dimonitor. Karena sifatnya molekuler semuanya. Ada apa maksudnya, ada rejection nggak, ada jadi alergi nggak, itu yang akhirnya mungkin belum sampai situlah kita bisa ilmunya. Makanya salah satunya kemarin pun kan nggak bertahan dia ya. Mungkin sekitar 2 bulanan dia, habis itu nggak bisa juga gitu. Cuman ya kedepannya mungkin harus dipikirkan itu dari hewan. Sebenarnya ada dari buatan, ada jantung dari buatan, dibuat di pabrik dia, ada juga. Cuman harus minum pengencer darah yang sangat besar gitu, darahnya lebih encer kali, harganya mahal juga alatnya, akhirnya nggak semua orang bisa ngerasain gitu. Tapi ketika pasien dipakein mesin, istilahnya mesin yang buatan jantung itu, bagaimana hidupnya? Maksudnya kalau yang ini kan kita udah sama-sama tahu karena viral gitu kan dok, ya paling bisa bertahan 2 bulan. Kalau yang mesin gimana dok? Ya jadi sebenarnya pun sampai saat ini si mesin jantung buatan ini
itu pun masih tidak bisa digunakan sebagai pengganti transplant, gitu. Dia jadi nggak bisa. Masih kita tetap mengharapkan jantung beneran. Jantung beneran ya. Gitu. Karena risikonya terlalu besar. Pengencer darah tadi bisa bikin stroke, mudah perdarahan, terus gampang kalau bermasalah operasi lagi gitu. Jadi kan risikonya besar buat pasien. Oke, nah ngomongin masalah resiko dan juga biaya ini ya dok ya. Nah untuk operasi jantung bypass ini apakah seluruhnya itu ditanggung BPJS atau gimana dok? Ya, alhamdulillah ya. Gak usah khawatir sih. Kadang-kadang memang operasinya mahal, orang yang terlibat banyak, tapi semuanya sih sejauh ini ditanggung BPJS gitu. Semuanya enggak. Kadang-kadang ada yang bilang saya mau nambah dok biar hasilnya lebih baik gitu. Sebenarnya nggak perlu ya. Nggak perlu ya dok, karena ya? sama aja mau kita pasien BPJS maupun enggak, pelayanan untuk bedah jantung pun sama gitu. Dan sudah rutin kita kerjakan di Medan juga gitu. Setiap hari kita kerjakan operasi jantung bypass dengan BPJS juga. Oke. Nah, untuk rumah sakit sendiri dok yang menangani prosesi operasi jantung bypass ini, apakah seluruh rumah sakit bisa dan udah tersebar khususnya di Sumatera Utara ya? Apakah hanya beberapa rumah sakit saja yang berhak untuk melakukan operasi jantung? Jadi prinsipnya kalau mau ada pelayanan operasi jantung harus ada dokter bedah jantungnya dulu, ya kan? Nah memang kita spesialis langka ya. Jadi di Sumatera Utara sendiri tuh adanya 6 orang aja. 6 orang seluruh Sumatera Utara ya? Seluruh Sumatera Utara. Dan memang semuanya ada di Medan. Gitu. Dan nggak semua rumah sakit, ya namanya 6 orang ya gimana baginya kan gitu. Dan di Medan sendiri hanya mungkin sekitar 4 rumah sakit ya. Oke. Yang bisa operasi jantung dan yang rutin cuma 2 aja. Yang rutin 2 Rutin ya. 2 ya. Dan semuanya itu ada BPJS-nya? Yang ada BPJS-nya yang 2 aja. Oh, makanya dia rutin jadi karena ada BPJS-nya. Gitu. Gitu. Jadi jangan khawatir pemirsa, pemerintah Indonesia sudah baik sekali untuk rakyatnya mengcover segala penyakit sampai ke operasi yang terbesarnya gitu ya, tanpa ada keluar biaya ataupun biaya tambahan jika menggunakan BPJS, seperti itu. Luar biasa. Iya. Gimana Noe? Tadi kayaknya mau nanya lagi ke belakang-belakang tadi ya. Terima kasih Budi. Ya, dokter saya mau nanya lagi nih dokter. Ini titipan nih, soalnya ada yang nonton kan, tapi dia belum bisa nelpon. Teman saya itu dari mulai tangan, kaki, telapak tangan, kaki itu berkeringat terus. Nah terus dia itu kan rutin puasa Senin Kamis. Nah tapi setiap kalau berpuasa jantungnya itu kayak berdebar gitu. Iya, kayaknya semua orang jantung berdebar Enggak, ya. maksudnya kayak lebih kencang gitu, berdebar lebih iya, kencang. lebih kencang lagi dia Namanya gitu. penyanyi, Itu Bu. penyebabnya apakah jantung atau karena dia puasa gitu dok? Oke. Oke. Ya, jadi Agak aneh ya dok ya. Iya. Tapi tolong dikembalikan ke jalan yang lurusnya dok. jadi sebenarnya saya mendengar ada 2 pertanyaan ya. Kenapa tangannya berkeringat gitu kan? Mungkin dikira karena tangan sama kaki berkeringat karena jantung. Gitu. Lihat Instagram saya nanti. Nah, pantangin media sosialnya dari Dr. Brema. Boleh. Gitu. Jangan sumber yang jadi asal. sebenarnya enggak, itu mitos saja tuh. Kalau tangan kaki berkeringat karena sakit jantung itu most likely nggak ada hubungannya Nggak ada sih sama hubungannya jantung. ya, Dok, ya? Itu suatu penyakit yang tersendiri dia. Masih banyak faktor risiko yang harus diperhatikan lagi. Selain daripada kaki tangan gitu ya dok ya. Nah kalau dia bilang pas puasa dia ada merasa berdebar-debar lebih dari biasanya, memang mungkin saja ada gangguan irama jantung gitu. Nah gangguan irama sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal, stres, mungkin dehidrasi gitu, kurang cairan tubuhnya, rokok gitu kan. Nah jadi itu mungkin perlu diperiksakan irama jantungnya bagaimana gitu. Kontrol lah, konsul ke dokter jantung. Oke, itu tadi ya Noe ya. Jadi emang nggak bisa kita tebak-tebak ya dok ya. Harus semuanya didiagnosis secara lebih dalam, kontrol ke dokter jantung. Periksa ya Noe ya. Oke. Ada lagi Noe titipan-titipan yang lain? Mungkin nanti aja saya nanya Instagramnya dokter Iya, apa dong. ya. Asik. Baik. Yang pasti pertanyaan seputar tentang jantung ya, Jantung. jangan yang lain-lain Jangan ya. yang lain. Iya. Gimana Oke. nih dokter Hilna? Jadi dok, kalau balik lagi ke pasien yang abis operasi nih ya kan. Abis operasi itu kan tadi dokter Brema udah bilang bahwa harus minum pengencer darah karena Selama 6 bulan.
fasilitasnya juga ada dokter yang lain, misalnya ada ginjalnya, ada yang lainnya. Nah, sampai kapan sih dok ini pasien harus meminum obat tambahan yang tadi yang setelah posnya, bukan karena penyakit penyertanya. Misalnya dia ada sakit gula, minum obat kan harus seumur hidup gitu ya. Tetapi kan ada karena dia operasi jantung ada obat tambahan nih gitu. Nah, itu obat tambahan itu sampai kapan dia bisa konsumsi? Atau ada yang harus dicek rutin seperti itu, dok? Ya. Jadi memang obat-obatannya sama sih. Obat-obatan sebelum dan sesudah operasi jantung itu sama. Tapi prinsip meminum obatnya yang berubah. Prinsip minum obat sebelum operasi jantung itu biar sumbatannya enggak makin parah. Oke. Gitu. Tapi kalau udah operasi jantung, minum obat itu prinsipnya biar pembuluh darah baru yang sudah ada enggak jadi rusak. Gitu. Jadi memang tetap harus minum obat untuk menjaga si pembuluh darah yang baru tadi. Cuman perbedaannya adalah kualitas hidupnya. Tadinya dia minum obat tetap nyeri dada. Minum obat jantung pun sebelum operasi dia tetap sesak nafas. Cuman sekarang setelah selesai operasi udah nggak ada keluhan. Nah, dengan minum obat itu itulah yang kita jaga biar jangan sampai ada keluhan gitu. Oke. Sampai berapa lama? Sampai seterusnya. Sama Ya. juga. Nah. Sampai kapan pasiennya mau menjaga pembuluh darah yang udah dibuatin tadi gitu ya. Iya. Dan menjaga gaya hidupnya Iya, tentunya ya, jangan sampai Dokter, sebentar. pengalaman dokter ini selama operasi jantung bypass ini, umur paling terendah berapa dok? 33 tahun. 33 tahun sudah melakukan operasi jantung bypass ya. Iya. Kalau Karena paling penyakit tua koroner. Iya, penyakit koroner. Paling tua 79 79. gitu. Tua ya. 79. Lumayan tua ya. Yang 79 tahun banyak komorbidnya gitu dok. Dia hipertensi sama gula, DM. Oke. Baik sih bapaknya masih kontrol tuh sekarang sih, alhamdulillah ya. Kalau pasien dengan yang sudah rutin cuci darah ini dok, apakah bisa melakukan tindakan operasi bypass? Ya, bisa. Bisa. Makanya tadi kita perlu antisipasi tadi. Habis operasi ya harus segera dicuci darahnya. Sebelum operasi kita cuci darah dulu sehari sebelumnya. Intraoperasi tidak? Enggak. Intraoperasi biasanya kita akan usahakan dengan teknik yang jantungnya nggak dihentikan. Jadi kita tetap jahit dalam keadaan jantungnya tetap berdetak gitu. Supaya meminimalisir efek-efek dari mesin jantung itu sendiri ke ginjal gitu. Tapi sudah rutin dilakukan dok pada pasien-pasien dengan cuci darah. Sudah rutin. Rutin, ya. Dan sudah beberapa kali dikerjakan, ya namanya operasi ya, sebagian besar sih hasilnya baik sih. Gitu. Oke, baik. Dokter, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, balik lagi ya. Kalau pemirsa ingin bertanya seputar dengan penyakit jantung, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386. Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Brema ya. Waduh, ini Dokter Hilna udah disampaikan semua pertanyaan-pertanyaannya. Udah ya, apalagi tentang bypass ini luar biasa ya banyak benar. pertanyaannya. Dan kebetulan memang pasien-pasien Dokter Brema ini di rumah sakit yang sama itu setelah itu memang harus mendapatkan konsultasi gizi juga ya. Dok, ya. Iya, benar. Karena benar, untuk benar. perubahan gaya hidup. Benar. Nah, oke. Dokter, Ya. nah kita juga ini masih pengen nanya ini ya dok ya nih seputar dengan penyakit jantung lah gitu. Nah dok, jadi dok kalau misalkan setelah melakukan operasi bypass ini kan, apakah itu bisa membuat penyakit jantung yang lain gitu deh, kayak kelainan pada irama jantungnya, kemudian bisa terjadi pembekakan jantung juga atau enggak ini dok? Gitu. Oke. Bisa menular ke penyakit yang seperti itu juga? Ya. Memang biasanya penyakit jantung koroner bisa aja disertai penyakit jantung yang lain. Iya. Misalnya ada katupnya bocor itu, gitu kan, atau ada sekat-sekat jantungnya yang bocor, atau memang ada gangguan irama. Makanya itu tadi pentingnya diagnostiknya dulu nih sebelum operasi, pemeriksaan yang tadi dibilang tuh mesti lengkap dulu semuanya. Biar pada saat operasi kita nggak cuma ngerjain bypassnya aja. Oke. Karena bisa dilakukan secara bersamaan tuh. Oh, gitu. Kalau memang memang membutuhkan tindakan operasi. Misalnya katupnya, klep di dalam jantungnya ada masalah gitu kan. Maka operasinya bukan sekedar bypassnya aja, tapi kita juga perbaiki
si klepnya atau kita ganti sama yang baru si klepnya gitu. Jadi bypass dan ganti klep atau ada sekat-sekatnya yang bolong atau bocor gitu istilahnya. Kita sekalian kita tutup sekatnya biar nggak bocor lagi. Atau gangguan irama jantungnya ya sekalian kita tangani operasi juga gangguan irama jantungnya gitu. Makanya bukan karena pertanyaan kan tadi bisa nggak habis operasi ada penyakit yang lain gitu kan. Mungkin aja sebelum operasi pada saat pemeriksaan awal mau operasi belum ada nih penyakitnya gitu itu bisa. Setelah misalnya bertahun-tahun kemudian muncul keluhan lain atau jantungnya jadi membengkak gitu ya. Itu mungkin juga karena si bypass ini sendiri sifatnya kan nggak seumur hidup. Iya. Gitu dia. Dia sekitar 15 sampai 20 tahun gitu. Jadi kalau memang masih muda waktu operasinya maka tadi saya bilang mungkin saja setelah 15 sampai 20 tahun dia ada keluhan lagi gitu. Nah, mesti dipastikan lagi keluhannya memang di arteri koronernya saja atau ada masalah yang lain di jantungnya. Gitu. Jadi bukan karena operasinya gitu ya, Dok ya. Mungkin setelah itu 10 sampai 15 tahunnya aktivitasnya tidak baik gitu ya, gaya hidup tidak baik sehingga muncul lesi baru dan itulah yang nanti akan menjadi gangguan irama gitu ya dan sebagainya begitu. Karena kita tidak mau ya masyarakat punya mindset kalau udah dilakukan operasi nanti bisa kena penyakit yang lain gitu lain kan gitu. Nah, itu jadi sih. pokoknya kalau udah operasi jadinya nanti ada aja masalah jantung harus terus-terusan yang gitu harusnya ya. nggak ada jadi ada begitu ya. Jadi udah dijawab ya pemirsa ya, jadi jangan khawatir. Karena gimana pun tubuh kita ini punya progres gitu ya, nggak bisa satu tindakan terus menyelesaikan segala masalah juga, nggak begitu. Oke, gitu nah. ya. Tapi pemirsa kayaknya kurang lengkap rasanya nih. Kalau Dokter Hilal juga tidak menyampaikan materi sedikit gitu ya. Tadi kita pembahasan jantung udah disampaikan sama Dokter Brema. Mungkin sedikit dari Dokter Hilna kira-kira tips makanan seperti apa sih yang harus dikonsumsi bagi para pasien pasca operasi jantung. Oke, izin ya Dokter Brema ya. Wah, ini paket komplit. Iya, paket komplit. Jadi memang biasanya pasien-pasien Dokter Brema yang habis operasi jantung itu saya selalu akan bilang dengan bahasa sederhananya bahwa ibu ini pembuluh darahnya udah bersih banget gitu. Bahkan mungkin lebih bersih dari pembuluh darahnya saya. Saya selalu bilang seperti itu karena bersih banget gitu ya, udah dibuat yang baru, dibersihin juga. Nah, dengan demikian itu tidak boleh lagi dibuat jadi sumbat. Yang lamanya kan sebagian besar sudah tersumbat. Sehingga saya akan bilang penyebab sumbatannya. Jadi udah ngerasa bersih, kemudian jauh-jauhin dari yang sumbat supaya jangan kayak gini lagi. Satu yang buat sumbat adalah lemak. Ya kan, jadi lemak yang terlalu tinggi, misalnya makanan yang gorengan, apalagi gorengannya yang 2-3 kali, minyaknya diulang-ulang, kemudian santan yang dipanasin sampai santannya itu jenuh gitu ya, kulit ayam itu juga lemak yang tidak baik. Tapi emang enak sih Dok. Bener. Kalau yang santan itu dipanasi. Makin enak ya, makin karena enak, lemaknya makin juga makin gitu ya. jenuh. Kalau panasnya tidak sampai sudah melebihi dari titik jenuhnya, maka itu nanti akan menjadi lemak trans. Lemak trans yang sangat berbahaya. Itu kemudian harus dihindari, yang lemak-lemak seperti kuning telur juga harus dibatasi. Nggak boleh kalau kayak dulu 7 butir, 7-7-nya makan sama kuningnya, jangan. Tapi saya selalu bilang protein yang tinggi. Tadi Dokter Berema udah sampaikan bahwa penyembuhan nggak hanya di dada, tetapi mungkin ada yang di kaki kanan, di kaki kiri, atau mungkin ada di tangannya. Nah, itu yang nempelin juga harus tinggi protein. Jadi seperti putih telur, ikan yang tidak digoreng, tidak disantan. Kemudian juga harus banyak makan antioksidan ya, sehingga lemak-lemak yang sudah ada tidak menjadi sumbatan lagi. Antioksidan tentunya Budi udah hafal ya, kalau antioksidan itu adanya di buah dan sayur. Ada warna-warnanya. Warna hijau antioksidannya beda, merah juga beda, kuning juga beda, ungu juga beda. Jadi sebaiknya dalam satu piring ada minimal 2 warna. Jadi gitu Budi. Oke, nah dokter satu lagi nih dokter, biasanya kan pasca operasi kan harus yang dokter katakan tadi makan protein tinggi. Benar. Nah untuk jenis protein tinggi yang seperti apa? Apakah daging atau ikan yang mana gitu yang dok? paling baik, yang hewaninya lengkap asam aminonya itu adalah yang dari hewani. Yang paling dari skalanya itu adalah putih telur. Kenapa? Karena lemaknya sangat minimalis. Kalau kita makan putih telur itu bisa dibilang tidak ada lagi lemak kecuali digoreng atau putih telurnya digoreng tepung gitu ya. Apa sih ya gitu. Mending direbus atau di sup gitu ya, nggak pakai minyaknya. Kemudian mulai dari ikan. Ikannya bebas apa
aja, tetapi diperhatikan pengolahannya. Lalu yang kedua, kalau ayam itu juga bisa termasuk sumber protein, tapi tidak menggunakan kulitnya sama sekali. Daging merah juga diperbolehkan, tetapi yang dilihat adalah pengolahannya dan bagian daging merahnya yang tanpa lemak. Oke, saya kalau di kampung ya, Dokter Hilna itu selalu disarankan kalau misalkan habis pasca operasi atau apa, selalu konsumsi ikan gabus. Ikan gabus, kenapa? Tahu nggak ikan gabus? Kenapa, dokter? Kenapa? Karena dari segala macam ikan, itu ikan gabus adalah ikan yang paling rendah lemaknya. Oh gitu. Jadi bukan paling tinggi proteinnya, tetapi paling rendah lemaknya. Kalau paling tinggi proteinnya itu ada banyak ikan-ikan yang lainnya, misalnya kayak ikan kembung juga lumayan tinggi proteinnya. Kemudian ikan gabus itu minim alergi. Ya, kenapa minim alergi? Karena dia ikan air tawar gitu ya. Jadi bukan air laut. Kadang-kadang kan kalau air laut itu ada kontaminasi, misalnya proteinnya dan sebagainya, itu banyak sekali orang-orang yang alergi dengan ikan di air laut. Jadi kalau kurang albumin atau kurang lemnya tadi, itu biasanya bilangnya ikan gabus. Ikan gabus ya, karena itu tadi Paling rendah lemaknya. Oke, baik. Nah, kalau Dokter Hilna sudah ngasih tips, ini berarti kita balik lagi ke Dokter Brema. Ini pesan sehat ini dokter untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, agar menghindari dari faktor risiko penyakit jantung, dan bagi yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung itu agar tidak sampai parah seperti itu, dok. Silakan Dokter Brema. Ya, jadi buat kita semua ya, yang pertama ubah gaya hidup. Gitu. Jadi milikilah gaya hidup yang sehat, olahraga yang rutin, nggak perlu lama-lama, banyak-banyak. Cukup 3 kali seminggu, 30 menit. Atur makanan, makanan yang bergizi kayak protein, terus sebisa mungkin hindari stres, dan istirahat yang cukup. Gitu. Nah, kalau bagi yang sudah memiliki keluhan, jangan ragu, langsung cepat konsultasikan ke dokter biar bisa segera ditangani. Jangan sampai terlambat, karena seringnya kita sering menunda-nunda karena takut ini, takut itu, akhirnya sudah lebih parah sehingga nggak ada lagi nih pengobatan yang bisa dikerjakan. Dan kalau memang sudah disarankan untuk operasi, percayalah, kalau dokter nggak akan menyarankan operasi kalau memang pasiennya nggak butuh operasi. Dan kalau memang sudah disarankan operasi, berarti memang operasilah menjadi harapan terakhir. Jadi jangan takut, karena dokter dan seluruh tim akan mengusahakan yang terbaik buat pasiennya. Oke, tepuk tangan dong buat Dokter Brema. Sekali lagi terima kasih Dokter Brema sudah hadir di Kopi Pagi ya. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bersama ini bisa menjadi informasi kepada seluruh masyarakat di rumah ya. Dan menjadi pengingat juga buat kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunnisa. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Terima kasih dan sampai jumpa.